Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang ganjing hari ini, saya Nahdlatul Ulama, kata Mbah Fuad Hasyim, engkau adalah cintaku, engkau adalah sayangku, engkau adalah kebahagiaanku, engkau adalah kerelaanku. Ya Nahdlatul Ulama'i anta ahabbuli min zaujati haqqan wa min abna'i. Wahai Nahdlatul Ulama, engkau lebih aku cintai daripada istriku sendiri, sebenar-benarnya cinta, dan dari anak-anakku. Jadi kalau ditanya apakah Mbah Fuad Hasyim mencintai Kiai Abbas, tentu. Tapi kalau harus memilih antara Kiai Abbas dengan Nahdlatul Ulama, Mbah Fuad Hasyim akan memilih Nahdlatul Ulama terlebih dahulu daripada putranya Abbas bin Yaksi dan Faris Al-Haq. Dari beliau kita mengetahui cinta itu memerlukan pengorbanan. Dr. Manarul Hidayah, panitia pembangunan gedung PBNU, menceritakan bagaimana Mbah Fuad Hasyim menjual tanah-tanahnya, mobilnya, mobil Mercy dijual untuk membantu pembangunan Nahdlatul Ulama, gedung yang di Keramat sekarang. Yang sekarang juga ada perlombaan. Dulu perlombaan menyumbang, sekarang perlombaan tambang. Dulu rebutan nyumbang, sekarang rebutan tambang. Kita doakan Nahdlatul Ulama, apapun yang terjadi dari orang-orang yang mengurusnya, yang perlu diurus, Nahdlatul Ulama tidak akan hancur. Nahdlatul Ulama akan berdiri tegak ila yaumil qiyamah. Segala gunjang ganjing di Nahdlatul Ulama bukan untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengusir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaati fi Indonesia. Wa hiya nurun muqtabasun min anwaril hikamil 'aliyah wal tara'iqil mustaqimah wal basairil la'ihah. Warathaha al-awliya'ut tis'ah wa ghairuhum minal jahabidah dhu la yanzuruna dhawahiral asya' illa ma'al insafi bi bawatiniha. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah spirit, dia adalah roh bagi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah idza utliqa ahli sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahli sunnah itu adalah ahli sunnah al-asy'ariyah wal maturidiyah, yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur al-Maturidi, yang hari ini kita kenal di antara ajarannya adalah mencintai ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dengan cara kita menjaga nama baik daripada ahli bait, menjaga nasabnya. Jangan sampai masuk ke dalam nasabnya ahli bait orang-orang yang bukan keturunan ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan Yai Marzuki Mustamar tadi, keresahan yang ada itu bukan hanya ada di medsos, bukan hanya ada di YouTube dan di Facebook. Itu ajaran-ajaran mereka itu telah terkodifikasi di dalam puluhan kitab-kitab karya Ba'lawi. Apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki Mustamar tadi itu ada dicetak di dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang namanya orang Indonesia yang bisa baca kitab kuning itu sedikit. Yang bisa baca kitab kuning belum tentu berani. Wa minal ladina tajarra'u asy-syekh al-alim al-fadil Yai Marzuki Mustamar. Banyak orang yang dia mampu untuk membaca kitab, dia tahu ajaran-ajaran ad-dalalah demikian, tapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah keberanian untuk menyampaikannya. Untuk apa? Agar umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini akan selamat dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau Ahmadiyah dia menyimpang silahkan, tetapi namanya bukan lagi membawa Islam. Kalau ada ajaran-ajaran
yang dia menyimpang daripada rukun iman dan rukun Islam, tetapi dia tidak membawa-bawa nama Islam, silahkan saja Anda membuat agama baru. Seperti agama Sikh di India, agama Druz di Timur Tengah. Mereka mirip orang Islam, tapi tidak menisbatkan diri kepada kaum muslimin, pada kaum muslimin. Maka itu tidak akan kita ome-ome. Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen, dari suku, dari agama. Apa format Mu'ahadah Wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini? Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, para pejuang-pejuang Depanding Pader waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU. Negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ikut-ikut campur, malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara. Tapi kalau negara mau ikut campur, mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah. Dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara, tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang, pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWILS tidak punya kepentingan. PWILS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab Husnudzon, yang satu madhab Tibin. Saya setuju dengan Gus Paris, dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara, ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imat, jangan. Kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Blono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja.
Biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang-ganjing hari ini, saya yakin, yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan, ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Ini saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Macam-macam dengan Nahdlatul Ulama. Kelihatan kalian nanti bahwa ada niat jelek untuk kami Nahdlatul Ulama, maka walaupun kami sedang cengker, kami sedang ribut, kami akan cepat bersatu untuk menghancurkan kalian semua musuh-musuh Nahdlatul Ulama. Jadi jangan macam-macam mau masuk-masuk, melihat ada dinamika internal, lalu mau mencari-cari ikan tanpa ikut naung. Mengambil ikan di air keruh, bahaya ente. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama NKRI adalah harga mati. Kesetiaan kami warga Nahdlatul Ulama PWI LS kepada NKRI adalah final. Tapi kesetiaan kami kepada pemerintah kondisional. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara. Jangan ikut-ikut acak-acak Nahdlatul Ulama. Mau siapapun. Kenapa? Karena kami biasa dalam dinamika internal dan kami akan bisa melaluinya sebentar lagi, dan setelah itu yang ada hanya orang-orang ikhlas yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan kalau menurut survei, warga NU 70% menginginkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Umum PBNU. Ini bukan kata saya ya, ini bukan karena adanya Marzuki, saya lihat di hasil survei. Dan nih PCNU Cirebon yang hadir, ingat, memang dalam Nahdlatul Ulama pemegang daripada suara itu PC dan PW. Tapi PC PW di dalam bagaimana PC PW itu memilih calon harus mendengar geretak hati masyarakat Nahdliyin di bawah. Jangan melihat SMS, jangan melihat WA yang minta nomor rekening. Jangan, tapi melihat hasil survei warga Nahdlatul Ulama pengen siapa yang menduduki sebagai ketua mereka, sebagai rois mereka, agar antara pemimpin yang dipimpin ada alaqah batiniyah yang kuat, ada trust, ada kepercayaan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama yang besar, yang menurut survei, para ahli survei, 53% orang yang beragama Islam mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Ini berarti berapa ratus juta itu? Mungkin bisa nyampe 130 juta warga Indonesia mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama. Jangan sia-siakan potensi besar yang sudah aman untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Basis Nahdlatul Ulama memang ada di pesantren, tetapi lulusan pesantren sekarang berada di tengah-tengah masyarakat. Episentrumnya tetap pesantren, epicentrum tetap pesantren. Kader-kader inti daripada Nahdlatul Ulama adalah di pesantren. Jangan bikin peraturan orang-orang PBNU, mereka yang bisa masuk PBNU hanya mereka yang mempunyai sertifikat AKNU. Ini akan menjauhkan kader-kader pesantren daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dan ini juga naturalisasi, bahkan memusuhi NU hanya karena dia ikut kaderisasi NU 3 hari, langsung dia dinyatakan lebih berhak untuk menjadi pemimpin NU daripada anak-anak santri kiai-kiai NU, santri-santri buntet yang 7 tahun dia mondok, digembleng kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada Nahdlatul Ulama, dikader. Tiba-tiba dia tidak bisa menjadi pemimpin NU hanya karena dia tidak mempunyai sertifikat AKNU. Tetapi orang-orang yang bukan NU dinaturalisasi. Dia dulu mempunyai cara pandang bukan cara pandang NU. Dia tidak mondok di pesantren NU, Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Ulum.
tidak mempunyai guru-guru yang cucu daripada Mbah Hasim, cucu murid daripada Mbah Khalil, cucu murid daripada Mbah Syekh Nawawi Banten, Mbah Abdul Abbas Buntet dan lain sebagainya, tiba-tiba dia pantas dan sah secara konstitusi ADRT Nahdlatul Ulama untuk jadi ketua PBNU hanya karena dia punya sertifikat AKNU. Ini sama saja menjual Nahdlatul Ulama kepada musuh. Akan mudah disusupi itu. Siapapun orang bisa daftar untuk AKNU, bayarnya cuma 1 juta. Kemudian pelatihannya cuma beberapa hari saja. Akhirnya orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ke-NU-an, kalau dibelah, darahnya kuning, darahnya biru, darahnya coklat, dan lain sebagainya, bukan hijau, tiba-tiba dia bisa lebih berhak untuk menjadi pengurus NU daripada santri buntet, daripada santri babakan Ciwaringin, daripada santri Benda Kerep, daripada santri Sidogiri, santri Lirboyo, santri Tebuireng sekalipun, kalau tidak punya sertifikat AKNU nanti tidak akan bisa untuk menjadi pemimpin NU di setiap tingkatan karena dianggap NU-nya tidak lulus. Padahal dia belajar di para kiai-kiai yang cara pandang pemikiran, paradigma NU yang tidak bisa dibantah. Ini yang sedang terjadi. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sampai menang, sampai nanti mau kamar itu, dia bisa kemudian memimpin lagi. Persyaratan-persyaratan seperti ini jangan sampai diteruskan. Bicara tentang peradaban dunia, bagaimana ingin menyatukan Israel Palestina agar tidak perang, tetapi merawat warga NU tidak mampu, PCPW tidak ditandatangani. Yang tidak mau dukung lagi muktamar depan di karateker. Kalau Cirebon yang selamat begini berarti sudah teken mau dukung itu. Kalau tidak mau dukung itu bisa di karateker. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Allah cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka hari ini Allah berikan kuasanya terjadi hal demikian. Maka saya katakan pada Gus Faris tadi di rumah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk daripada sunnatullah, rekayasa Allah, kecintaan Allah pada Nahdlatul Ulama untuk menghancurkan serpihan-serpihan pengkhianat Nahdlatul Ulama. Bicara tentang tambang, bicara tentang TPPU, apa-apa istilahnya, pencucian uang dan lain sebagainya, itu hal-hal kecil yang mungkin yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Yang penting Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul akan membawa Nahdlatul Ulama sama seperti dulu, yaitu kecintaan terhadap warga Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara dan bangsa. Ormas Islam yang berpikir bukan hanya untuk warga dirinya, warganya sendiri, bahkan bukan hanya berpikir tentang orang yang seagama. Saya kira kalau ingin dituntun, yang paling tinggi puntunnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari dulu bagaimana hasil-hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama mengarus utamakan persatuan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama ini seperti tidak diperhatikan. Untuk apa? Agar persatuan bangsa Indonesia dengan bersama-sama mengusung negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa untuk selama mungkin kita bisa pertahankan. Karena hanya dengan kita yang mayoritas mencintai minoritas, minoritas menghormati yang mayoritas, hanya dengan itulah kita bisa untuk meminimalisir potensi-potensi perpecahan. Suku yang paling besar harus mengayomi dan melindungi suku-suku kecil. Hanya dengan itulah tidak ada luka, tidak ada kebencian yang tertanam yang nanti akan berbuah menjadi dendam di suatu saat nanti. Inilah pandangan Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaan, dan ini sudah ada yang menulis dalam sebuah kitab kuning. Di antara salah satunya saya telah menulis sebuah kitab As-Sultanah Al-Mardiyah. Bagaimana pandangan-pandangan kiai-kiai dulu di Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaan, tentang Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Saya tuangkan, inilah pandangan-pandangan ulama-ulama Nahdliyin terhadap
politik kebangsaan. Bagaimana semuanya ditenagai pemikiran-pemikiran itu oleh sebuah keinginan yang luhur agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan bertahan selama mungkin. Sunatullah di atas dunia ini, sebuah rezim itu kebanyakan berumur dari 70 tahun sampai 500 tahun. Alhamdulillah Indonesia sudah melewati 70 tahun. Berarti tidak akan sama seperti Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah hanya sekitar 70 tahun. Mudah-mudahan kita bisa seperti Bani Abbasiyah, bahkan lebih, sampai mencapai 500 tahun. Utsmaniyah setelah Bani Abbasiyah bertahan 600 tahun sampai tahun 1924, mereka kemudian hancur berkeping-keping. Siapa yang bisa untuk menjamin bahwa Indonesia yang memang dulunya negara atau kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah ini akan terus bisa seperti ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Kecuali kalau mungkin nanti Muhammadiyah sudah pandangannya betul-betul sama. Sekarang mulai sama dengan Nahdlatul Ulama. Kalau sudah semakin sama pandangannya, cara memandang bangsa dan negara, bagaimana memupuk dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan untuk bersama selama-lamanya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah negara kita Indonesia bukan hanya 80 tahun, bukan hanya 200 tahun, 500 tahun, insya Allah sampai hari kiamat. Banyak orang-orang di luar negeri ini bertanya, bagaimana Indonesia bisa mengelola heterogenitas yang begitu banyak di Indonesia tapi bisa bertahan? Ada letupan-letupan kecil tapi masih bisa untuk melewatinya. Padahal suku bangsanya 500 atau 700 suku bangsa, bahasa 1000 lebih, agama ada 6, kepercayaan itu 200 kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mirip-mirip percaya pada Tuhan, tapi dia tidak mengaku sebagai bagian daripada agama yang 6 itu. Banyak di Indonesia, dan jumlahnya saya pernah ngobrol dengan Jenderal Nur Wahid, itu sampai 12 juta orang-orang kepercayaan, lebih dari 12 juta orang. Ini adalah bangsa Indonesia, dan Nahdlatul Ulama sudah final bahwa dakwah kita harus terus kepada non muslim karena kita meyakini agama kita yang paling benar. Tetapi jangan jadikan upaya kita dakwah kepada non muslim itu menjadi alasan kita untuk menyakiti mereka. Tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Kalau umpamanya orang-orang buntut menerjemahkan agama begitu santun, akhlak yang begitu luar biasa, nilai pengorbanan, saling tolong menolong kepada siapapun itu diperlihatkan, nanti agama-agama lain, saya mau masuk Islam saja. Tapi kalau agama Islam di tataran kulitnya caci maki, saudara-saudara, jokodok, ini adalah presiden Fir'aun, menteri agamanya adalah Dajjal, setan, iblis. Kalau orang-orang yang punya otoritas keagamaan semacam ini, maka nilai-nilai Islam itu akan dianggap nilai-nilai yang primitif, yang tidak pantas orang non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kesantunan yang selama ini adalah merupakan ciri khas bangsa Indonesia, jangan sampai kemudian ditinggalkan dengan kita mengikuti orang-orang yang tidak punya sopan santun itu hanya karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sudah final daripada penelitian saya, Ba'lawi yang mengaku sebagai Habib itu bukan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'lawi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi untuk PWI, peringatan dari saya sebagai wakil ketua umum PWI LS, walau mereka bukan keturunan Nabi, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka jika mereka tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Jika mereka tidak mau lagi mengklaim para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia adalah bagian dari keluarga mereka, sementara orang asli di sini tidak ada yang jadi pahlawan. Jika mereka sudah menghentikan pengakuan itu di hadapan publik, tidak ada alasan lagi nanti PWI untuk
untuk terus berfokus bicara tentang mereka. Kiai Marzuki telah mengingatkan kita tadi, kalau hal-hal yang selama ini kita anggap mereka telah berlebihan, telah offset itu ditinggalkan, kita siap rekonsiliasi dan merangkul. Tamu wajib kita hormati. Dan kalau mereka kemudian menghilangkan pengkultusan terhadap keluarga mereka sendiri, dan ini bukan hoax, terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Dan tadi Kiai Marzuki telah mengusulkan kepada Jenderal Nur Wahid untuk menyusun kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab, dan itu sudah kita lakukan ya. Dan sedang naik cetak, sudah ada ISBN sedang naik cetak, bahwa kita ambil dari kitab-kitab mereka, yang dimana ajaran agama kita mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, itu bahwa Allah menerima taubatnya hambanya selagi belum ada di tenggorokan sekarat. Bagi mereka ada di dalam kitabnya bahwa mereka bisa bertobat walaupun sudah mati di dalam kubur, walau zina, walau saraka, walaupun berzina, walaupun mencuri, mereka bisa untuk bertobat di dalam kubur. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kira Kristen juga sama dengan Islam. Orang kalau sudah mati nggak bisa lagi bertobat. Jangan tanya tadi Kiai Marzuki tanya pada PKS, tanya pada Muhammadiyah, sama enggak? Agama Kristen juga sama ya, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Kalau kita bertobatnya di dalam kubur sudah mati, ya kita berdosa saja. Nanti kita dalam kubur baru bertobat. Nggak bisa, itu ajaran bukan ajaran agama. Kalau orang bertobatnya di dalam kubur itu bukan ajaran agama. Lebih mirip ajaran orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Sebenarnya mereka tidak percaya adanya akhirat, tapi kalau ngomong tidak percaya akhirat, tidak punya mukibbin. Kalau ngomong tidak percaya apa adanya akhirat, tidak punya mukibbin. Yang bodoh-bodoh itu banyaknya orang-orang beragama. Makanya mereka harus pura-pura seperti orang beragama, nanti punya pengikut orang-orang beragama. Ini bisa, walaupun saya tidak yakin itu. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan analisa saya itu salah. Kenapa? Udah tua masih mau malsuin kuburan. Udah tua bangka malsuin kuburan. Orang yang bukan daripada bin Yahya disebut dia bin Yahya. Cucunya marah. KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang punya cucu. Cucunya ngerasa ini leluhurnya pejuang daripada Keraton Yogyakarta, meninggal tahun 1811, adalah orang Jawa asli. Dia panglima perang di Yogyakarta, matinya melawan Inggris, ditebas lehernya oleh Inggris, dimakamkan di jajaran Jogja. Tahun 2018 makamnya pindah ke Semarang, silsilahnya pindah dari orang Jawa menjadi orang Yaman. Dan ini bukan satu dua, kita sudah mendeteksi laporan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahwa mereka membuat makam-makam ini bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian makam palsu ini dialamatkan menjadi leluhur daripada raja-raja yang ada di Sumatera dan raja-raja yang ada di Pulau Kalimantan. Ini luar biasa. Jadi nanti seluruh raja-raja itu keturunan mereka lah raja-raja Sriwijaya, Raja Majapahit, bisa jadi nanti itu leluhurnya dari Tarim semua. Walaupun mereka belum beragama Islam. Ini yang sedang terjadi, dan keresahan ini sebagian sudah dipahami oleh para kiai, sebagian lagi ada yang belum paham, sebagian lagi ada yang nggak mau paham. Kenapa? Karena saya sudah dari dulu kiai berhubungan, tidak seperti yang kiai katakan. Mungkin kebetulan dia dapat teman Balawi yang soleh, mungkin. Ada juga yang tidak mau baca tesis saya. Ini tesis saya. Nggak mau baca, kalau dibaca nanti kita kena khitab katanya. Kalau kita baca, kita nggak mau nurut, kena khitab, nanti dosa. Kalau nggak baca Anda berdosa. Karena berdosa itu kalau sudah datang para rasul, kitab ini rasulnya katanya. Jadi saya kitabnya nggak mau baca kiai. Saya adakan program wakaf gratis. 2000 kitab saya kirimkan ke para kiai-kiai itu. Ada mukibin yang bakar video. Saya tidak mau baca. Ini salah kitabnya. Udah dibaca belum? Nggak mau baca. Lah bisa ngomong salah dari mana kalau nggak mau baca? Saya kirimkan juga ke partai-partai politik termasuk ke kantor PKS. Saya kirimkan buku-bukunya. Tahu itu dibaca nggak sama Pak Sehu itu?
kitab bahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Nanti akan ada program wakaf lagi, yaitu tentang buku, saya mengarang buku baru bersama Mas Rizky Zulkarnain BJ Baswara, tentang mengapa penting mengetahui bahwa Habib Ba'lawi bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam buku itu, selain tentang nasab Ba'lawi yang terputus secara ilmu nasab, tidak terdeteksi secara ilmu sejarah, secara tes DNA, secara akhlak, dan juga ditambah yaitu upaya clandestine dari mereka untuk mencoba okupasi terhadap bangsa Indonesia untuk menguasai, tetapi tanpa ada peperangan. Dan analisa ini ilmiah karena kami berbasis data dan fakta. Tidak ada satu klaim dari kami tanpa ada referensi. Semua klaim kami yang ada di kitab itu semua berbasis referensi, fakta dan data. Baik kami sendiri yang terjun investigasi, juga dari kerja-kerja wartawan yang luar biasa yang kita himpun dari media-media. Wallahu